Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bilumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Sandirwan sandirwati jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yakni kita lanjutkan kajian kitab kita, yakni kitab hadis Sahih Al-Bukhari dalam program Cinta Hadis. Malam hari ini kita membahas yakni Kitabul Ghusli, kitab yang menjelaskan tentang mandi. Bagaimana mandi kita selama ini, apakah sudah sesuai syariat, apakah belum sesuai syariat. Yang salah kita benarkan di malam hari ini, yang sudah benar kita matangkan lagi sesuai dengan syariat yang sudah kita pahami. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, di dalam kitabnya Allah, yakni Al-Quran, surah Al-Maidah ayat ke-6, wa in kuntum junuban fatahharu, dan sesungguhnya ketika kita semua dalam keadaan junub di sini diartikan berhubungan badan, suami istri, jima, menentukan hasrat kenikmatan antara suami istri, memenuhi hajatnya secara biologis, maka fatahharu, maka sucikanlah. Jadi setelah kita berhubungan badan, maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensucikan kembali. Wa in kuntum mardon aw ala safarin, dan ketika kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, dalam perjalanan, au jaa ahadukum minkum minal ghaib, dan datang salah satu di antara kita semuanya memenuhi hajat ke WC atau ke kakus atau buang hajat kecil, yakni mengeluarkan kotoran dari dubur maupun dari belakang maupun dari depan, gitu dia, buang hajat besar maupun hajat kecil. Ala mastumun nisa, dan bersentuhan kulit perempuan. Ini mufassir berbeda pendapat, ada yang bersentuhan kulit, ada yang menyatakan bersentuhan di situ dalam artian berhubungan badan suami istri, maka harus mandi. Falam tajidu, maka apabila tidak menemukan ma'an, air, jadi apabila kita junub, kita sakit, kita dalam perjalanan, ketika kita buang hajat dan bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan atau jima, maka tidak menemukan air, bagaimana? Fatayammamu, maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertayamum, so'idan thayyiban, bertayamum dengan menggunakan tanah atau debu yang bagus, jadi yang suci. Jadi debu itu kalau sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Jadi kalau kita bertayamum itu menggunakan debu yang sudah kita gunakan, maka tidak boleh digunakan lagi karena nanti mustakmal. Famsaku wujuhakum, jadi kalau kita itu bertayamum, maka yang pertama adalah wajah kita yang harus diusap. Wa aydikum, dan tangan kita. Jadi habis wajah baru tangan kita, itu bertayamum. Mayuridullah, maka Allah menghendakinya yang demikian. Jadi Allah itu menghendakinya kita bertayamum apabila tidak ada air. Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Santriwan santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau tidak ada air, dengan bertayamum. Kalau kita bertayamum terus habis itu hujan, mendapatkan air, maka dalam suatu hadis diceritakan, di hadis yang lain, maka ada sahabat yang dia tidak mandi lagi karena sudah bertayamum, dan
Dan ada juga sahabat yang mandi lagi dan dia menyempurnakan lagi dengan airnya. Maka baginda Rasul SAW mengatakan yang bertayamum tidak mandi itu sudah benar, dan yang mandi untuk menyempurnakan itu juga sudah benar. Jadi kedua-duanya benar. Jadi kalau kita itu habis berhubungan badan suami istri, maka Allah menyerukan kepada kita untuk mensucikan diri kita, yakni mandi. Demikian hadirin wa hadirat jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita mengenai kitab mandi semoga bermanfaat. Dan pengganti air ada dengan bertayamum. Maka apabila tidak ada air, boleh kita gunakan bertayamum. Tetapi kalau di daerah kita di Indonesia ini air yang melimpah ruah. Beda ketika kita di Arab. Di Arab itu daerahnya padang pasir sehingga susah untuk mendapatkan air. Tapi kalau di Indonesia itu paling mudah untuk mendapatkan air. Mungkin daerah-daerah tertentu yang kesulitan air, kalau musim-musim kemarau maka kesulitan untuk mendapatkan air, boleh bertayamum. Tapi kalau mendapatkan air maka boleh untuk menggunakan airnya. Demikian kajian hadis kita malam hari, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.